Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami, mahasiswi Magister Psikologi UMA, kelas B, dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Lubis, MPC Psikolog, ingin memaparkan materi yang sudah kami diskusikan dengan judul Etika dalam Pendidikan dan Pelatihan Psikologi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Adela Natasha dengan NPM 2418040059. Saya Delfitri Auliana Nainggolan dengan NPM 2418040042. Saya Priska Ulina dengan NPM 2418040012. Saya Nikmainda Putri dengan NPM 2418040095. Dan saya Lestari Batubara NPM 2418040055. Kami di sini ingin memaparkan materi yang sudah kami diskusikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Lestior. Dengan Kak Lestior kami persilahkan. Latar belakang Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diterapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku serta berpegang teguh psikologi dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sebagai sesuatu dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Etika dalam pendidikan psikologi berdasarkan pada sebuah kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika, termasuk dalamnya proses belajar mengajar dalam dunia. Proses pendidikan harus dijalankan dengan etika yang baik dan benar, karena pendidikan bukan saja berbicara dari sisi penanaman nilai melalui pembelajaran, tetapi juga berbicara dari sisi penerapan etika baik kepada pendidik maupun peserta didik. Pengertian dalam pendidikan dan latihan psikologi. Pendidikan merupakan sebuah proses yang dapat terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan. Pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan intelektual dan kepribadian karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan kepribadian. Pendidikan dan pelatihan merupakan dua komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Etika dalam pendidikan dan pelatihan psikologi sangat penting untuk membentuk karakter, moral, dan disiplin individu. Ketika berbicara memengaruhi cara individu memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah memastikan peserta didik dan pelatihan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang berlaku.
Prinsip-prinsip kode etik dalam pendidikan dan pelatihan psikologi. Prinsip-prinsip etis yang ditekankan kode etik psikologi pendidikan dan pelatihan dalam psikologi sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Yang kedua, integritas dan sikap ilmiah. Yang ketiga, profesional. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kerahasiaan. Dan ketujuh, kompetensi. Selanjutnya, pada pasal 37 sampai 38 akan dilanjutkan oleh Kak Delfitri. Pada Kak Delfitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan pada pasal 37 yang terkait dengan etika dalam pendidikan dan pelatihan menurut Kode Etik HIMSI 2010. Nah, dalam pasal 37 ini, dalam poin pedoman umum, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku individu, kelompok, atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran pelatihan. Jadi dalam pendidikan itu ada proses pembelajaran, ya supaya kita dapat menambah wawasan gitu. Kemudian yang kedua ada pendidikan, dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non gelar. Jadi selain hanya pendidikan aja, pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang non gelar sama yang gelar. Pendidikan bergelar itu yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Contohnya itu seperti yang kita laksanakan saat ini, yang sedang menempuh pendidikan. Nanti kalau kita misalnya tamat, kita mendapatkan gelar profesi gitu, master psikologi. Nah, kemudian ada pendidikan non gelar. Pendidikan non gelar itu adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, atau asosiasi atau ikatan minat atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Jadi salah satu contoh pendidikan non gelar itu misalnya bentuk pelatihan-pelatihan yang diadakan misalnya oleh pihak HIMSI, contohnya seperti pelatihan asesmen psikologi misalnya, atau pelatihan tentang intervensi psikologi gitu. Kemudian yang ketiga ada pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi, ikatan minat, atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Jadi kalau dalam pelatihan ini di dalamnya ada yang bagian pendidikan, ada yang bagian yang pendidikan bergelar, ada yang pendidikan non gelar. Jadi secara keseluruhan kalau kita spesifikkan apa perbedaan antara pendidikan dan pelatihan, pendidikan itu adalah proses pengembangan pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh. Sedangkan kalau pelatihan itu adalah lebih spesifik berorientasi pada peningkatan keterampilan tertentu. Next, Kak. Oke, nah kemudian selain pasal 37, dalam pasal 38 juga dibahas tentang rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan dalam Kode Etik HIMSI 2010. Pada poin yang pertama, dijelaskan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harus ada langkah-langkah yang tepat yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dalam penjabaran pendidikan maupun pelatihan. Kemudian pada poin yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah setelah dibuat langkah-langkah, lalu mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Nah, dalam poin yang kedua ini, standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan. Selama peserta pendidikan atau pelatihan diberitahu akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan atau pelatihan. Jadi dalam poin yang kedua ini dijelaskan kalau misalnya dalam proses pelatihan ada kalanya memang perubahan istilahnya tujuan dari pelatihan. Itu boleh dilakukan asalkan memang kedua belah pihak yang memberikan pelatihan dan yang akan mendapatkan pelatihan itu saling memahami dan saling tahu tujuan yang akan dilakukan berdasarkan pelatihan yang diberikan. Kemudian pada poin yang ketiga,
psikolog atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidik atau pelatihan. Jadi memang dalam membuat pelatihan itu harus ada teori dasar yang menjadi acuan dalam membuat strategi atau langkah-langkah dalam proses pelatihan. Jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya atau seharusnya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Jadi kalau dalam poin yang ketiga ini, jika dalam proses pelatihan, misalnya kita mengambil materi dari psikolog lain, boleh-boleh aja, gak hanya materi dari yang kita buat, namun harus mendapatkan izin dari si pemilik materi tersebut, gitu ya. Harus ada izin copyright lah gitu. Nanti kita bahas di contoh kasusnya. Kemudian pada poin yang keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Nah, salah satu contoh yang sudah memang kita praktikkan dalam pasal 38 ini seperti dalam mata kuliah manajemen pelatihan. Nah, di sana kita diminta dalam membuat pelatihan, dan membuat pelatihan itu kita sudah menentukan rancangannya, yaitu diambil dari teori, lalu kita praktikan, lalu nanti kita tunjukkan bagaimana hasil yang kita peroleh di lapangan, apakah sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat dari awalnya. Begitu. Next, Kak. Oke, berikut contoh kasus untuk pasal yang ke-38 ya. Judulnya berkaitan dengan penggunaan materi pelatihan tanpa izin copyright dari psikolog pemilik materi. Nah, kita sebut saja sebagai lembaga A. Lembaga A adalah sebuah lembaga konsultasi psikologi industri dan organisasi yang sering kita singkat sebagai PIO, yang mengadakan training peningkatan produktivitas karyawan dengan menggunakan materi pelatihan berlisensi yang disusun oleh psikolog lain. Oke, jadi materinya disusun oleh psikolog lain, bukan dari lembaga itu sendiri. Kemudian, lembaga A tetap mengadakan pelatihan meskipun lembaga tersebut tidak mendapatkan izin copyright dari pemilik materi untuk menggunakan dan mengedarkan materi tersebut. Jadi, lembaga ini menggunakan materi dari psikolog lain tapi tidak memperoleh izin dari si pemilik materi. Dengan demikian, lembaga tersebut telah melanggar Kode Etik HIMSI 2010 bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan psikologi, tepatnya pada pasal 38 ayat 3 ya, terkait rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Nah, kasus tadi melanggar pasal 38, yaitu jika psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seharusnya mendapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Nah, dalam kasus ini ternyata dari lembaga A tidak mencantumkan nama atau bahkan tidak meminta izin sama sekali. Ya, udah jelas melanggar kode etik pada poin yang ketiga ya. Namun demikian dalam kasus ini, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, mereka mendistribusikan dan menggunakan materi tersebut untuk kegiatan profesional yang bisa jadi bersifat komersial. Tindakan ini juga dapat merusak reputasi proses psikologi karena mengabaikan etika profesionalisme dalam pendidikan dan pelatihan. Ya, memang tampaknya jadinya tidak profesional ya jika kita mengadakan pelatihan, namun kita main comot-comot aja, kita ambil materi dari seorang psikolog lain. Jika dilihat berdasarkan implikasi etis, yaitu tidak menghargai karya orang lain, mencederai prinsip kejujuran dan tanggung jawab profesi. Nah, lembaga A melanggar tidak profesionalnya sehingga dapat dikenai sanksi etik oleh HIMSI serta mempengaruhi kredibilitas lembaga dan profesional yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam kasus ini bisa saja orang-orang kalau memang tidak tahu apa aturan-aturan dalam kode etik, sembarangan aja menggunakan materi-materi pelatihan yang dimiliki oleh psikolog. Padahal sebenarnya itu sangat dilarang dan sangat melanggar kode etik. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya di pasal yang ke-38. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Delfitri. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nikmah. Pada Nikmah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Pasal 39, keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Nah, di sini tuh bunyinya adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Selanjutnya, di sini kami ada membuat contoh kasus, contoh penerapan 39 sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada ketika seorang psikolog sengaja memberikan informasi yang menyesatkan atau salah mengenai hasil tes psikologi kepada peserta didik atau peserta pelatihannya. Ini bisa berupa memanipulasi data, menyembunyikan informasi penting, atau memberikan interpretasi yang tidak akurat dari hasil tes. Nah, yang kedua, penggunaan alat tes. Di sini jika dalam pelatihan digunakan alat tes psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memastikan bahwa alat tes tersebut valid dan reliable. Mereka juga harus menggunakan alat tes tersebut dengan benar dan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada. Nah, yang ketiga ada kejujuran dan integritas. Di sini psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus senantiasa menjaga kejujuran dan integritas dalam pendidikan dan atau pelatihan. Mereka tidak boleh memberikan informasi yang salah, memalsukan data, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan peserta pelatihan. Nah, yang keempat ada kompetensi. Di sini psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pendidikan dan atau pelatihan. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengajar materi dengan benar dan memberikan bimbingan yang efektif, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini. Selanjutnya, di sini ada pasal 40 yang dimana itu adalah informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent kecuali jika yang pertama, pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal seperti syarat untuk kenaikan jabatan. Ketika pendidik psikologi menerapkan informed consent dalam pembelajaran, mereka harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, metode, dan harapan dari mata kuliah atau pelatihan kepada mahasiswa atau peserta. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan pasal 40 informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Contoh penerapan pasal 40 seperti pelatihan coaching klinik tesis tentang strategi penyelesaian studi tepat waktu yang diadakan oleh kampus Magister Psikologi Universitas Medan Area pada tanggal 26 April 2025 kemarin. Pelatihan ini wajib diikuti oleh mahasiswa Magister Psikologi karena bertujuan sebagai penguatan kompetensi mahasiswa dalam menyusun penelitian tesis. Serta sertifikat coaching klinik tesis ini menjadi salah satu syarat seminar hasil menuju sidang akhir tesis. Pelatihan ini secara rutin selalu diadakan sebagai pembekalan bagi para mahasiswa dalam menyusun penelitian agar sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak universitas dan dapat lulus tepat waktu. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Nikma. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Friska Ulina. Kepada Kak Friska Ulina, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu pasal 41 yaitu pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Yang pertama itu psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan. Kemudian yang kedua itu psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidik atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik itu secara lisan ataupun tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, pelakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang signifikan lainnya.
Hal tersebut tidak diberlakukan, kecuali jika program ini menjadi salah satu cara untuk pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus-kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmu psikologi yang terlatih, yaitu untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi klien dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian di sini ada contoh kasus pengungkapan informasi sensitif dalam pelatihan psikologi. Kasusnya adalah seorang peserta pelatihan psikologi di sebuah lembaga pelatihan profesional diminta untuk berpartisipasi dalam sebuah simulasi konseling sebagai bagian dari penilaian keterampilan. Dalam pelatihan tersebut, peserta diminta untuk berbagi pengalaman pribadi mereka yang berkaitan dengan masalah emosional atau psikologis yang pernah mereka alami, dengan tujuan agar mereka bisa berlatih memberikan respon yang empatik. Kemudian salah satu peserta, kita sebut aja dengan nama Fani, memilih untuk berbagi tentang pengalaman masa lalunya yang penuh dengan kecemasan dan trauma terkait dengan kehilangan orang yang sangat ia cintai. Fani merasa sangat tertekan selama berbagi cerita tersebut, tetapi merasa bahwa ia harus mengungkapkannya karena instruksi dari pelatihan tersebut. Setelah selesai sesi, fasilitator memutuskan untuk membagi kisah Fani ini sebagai contoh kasus nyata dalam pelatihan tersebut tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit dari Fani. Kisah Fani ini dibagikan dengan peserta pelatihan lainnya dan identitasnya tidak disamarkan. Kemudian selanjutnya, contoh kasus pengungkapan informasi sensitif dalam pelatihan psikologi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dianalisis etis berdasarkan pasal 41 Kode Etik HIMSI 2010, yaitu pelanggaran pasal 41. Yang pertama, pasal 41 ayat 1 perlindungan peserta, yang dimana fasilitator tidak melindungi Fani dari potensi konsekuensi emosional akibat pengungkapan informasi yang sensitif. Meskipun pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, Fani belum sepenuhnya siap untuk mengungkapkan pengalaman traumatisnya di depan semua orang. Analisisnya yaitu fasilitator seharusnya memastikan bahwa Fani merasa aman untuk mengungkapkan cerita dan diberi pelatihan untuk tidak berbagi atau berbagi dalam batasan yang nyaman. Kemudian yang kedua itu pasal 41 ayat 2 pembatasan pengungkapan informasi pribadi, yaitu pengungkapan informasi pribadi yang sangat sensitif seperti pengalaman traumatis yang seharusnya hanya dilakukan jika dianggap perlu untuk tujuan pelatihan yang relevan dan dengan persetujuan yang sangat jelas. Analisisnya yaitu fasilitator tidak memberikan opsi kepada Fani untuk menahan diri dari berbagai cerita sensitif yang dia merasa tidak nyaman, dan mengungkapkan informasi pribadi Fani lebih didorong oleh kewajiban pelatihan daripada pilihan pribadinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu pasal 41 ayat 3 penanganan informasi pribadi. Penggunaan kisah pribadi Fani tanpa persetujuan eksplisit dan tanpa penyamaran identitasnya merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan dan privasi dari Fani. Hal ini dapat memicu perasaan terpapar dan trauma lebih lanjut bagi Fani. Analisisnya yaitu fasilitator harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menggunakan teknik yang lebih etis, seperti mempersiapkan simulasi dengan kasus fiktif atau menggunakan nama samaran. Selanjutnya, selain itu ada pasal 42, kewajiban peserta pendidik dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Yang isinya adalah suatu pendidik dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggaraan harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang tepat, tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Contoh kasus yang berkaitan dengan pasal 42 yaitu pelatihan yang diadakan sebagai salah satu
persyaratan dalam program pendidikan, yaitu pada 23 sampai 24 Februari 2024 lalu, Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan atau DPK Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan pelatihan Psychological and Suicide First Aid untuk anggota Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa AUSAF. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan dalam memberikan bantuan psikologis pertama kepada individu yang mengalami krisis psikologis atau berisiko bunuh diri. Pelatihan ini diberikan secara langsung oleh psikolog yang berprofesional di bidangnya. Jadi cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Priska. Selanjutnya pada pasal 43 akan saya lanjutkan, yaitu pasal 43 penilaian kinerja peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan terjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Contoh kasusnya, penilaian tidak transparan dalam pelatihan asesmen psikologi. Feral adalah seorang psikolog. Suatu hari ia menyeleksi siswa untuk masuk pendidikan di sebuah universitas. Lalu, Feral harus menetapkan proses spesifik dan terjadwal mengenai hari apa psikotes berlangsung, durasi tesnya, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tes, dan informasi tersebut diberikan di awal sebelum tes dilakukan. Setelah pelaksanaan tes tersebut, psikolog memberikan scoring atau analisa dari hasil tes tersebut, apakah calon siswa itu memenuhi standar atau tidak. Berdasarkan studi kasus di atas, dapat dianalisis bahwa Farel sebagai psikolog bekerja secara profesional yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan kode etik psikolog dan tidak melanggar. Dengan adanya pasal 43, diharapkan psikolog dapat memberikan penilaian kinerja yang adil, objektif, dan bermanfaat bagi perkembangan peserta. Hal ini akan memperkuat kinerja yang adil, objektif, dan bermanfaat bagi perkembangan peserta. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi psikologi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan psikologi. Selanjutnya, pasal 44, keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultan psikologi, pusat pelatihan atau tempat bekerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta atau memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Contoh kasusnya, hubungan yang tidak etis antara fasilitator pelatihan dan peserta. Lembaga Pelatihan Psikologi Terapan atau LPPT mengadakan pelatihan intensif selama 2 bulan mengenai psikodiagnostik klinis bagi lulusan S1 Psikologi
yang sedang mempersiapkan diri masuk jenjang profesi. Salah satu fasilitator pelatihan psikolog A yang juga merupakan anggota aktif IMSI. Dalam pelatihan tersebut, psikolog A mulai menunjukkan perhatian khusus kepada salah satu peserta, saudari M. Perhatian ini mencakup komunikasi pribadi di luar jam pelatihan, mengundang untuk makan malam berdua, serta memberikan pujian dengan nada sugestif secara berulang di hadapan peserta lain. Dalam waktu singkat, keduanya terlibat dalam hubungan pribadi yang bersifat romantis dan fisik selama program berlangsung. Beberapa peserta lain merasa tidak nyaman dan menganggap saudari M mendapatkan perilaku istimewa, termasuk kemudahan dalam penilaian dan umpan balik yang jauh lebih positif dibanding peserta lain. Setelah pelatihan selesai, hubungan tersebut berakhir dengan konflik pribadi dan saudari M merasa dirugikan secara emosional serta mengalami kesulitan menjalin relasi profesional dengan fasilitator lain karena stigma yang muncul. Berdasarkan kasus di atas, dapat dianalisis bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik HIMSI tahun 2010, pasal 44 bahwa psikolog melakukan pelanggaran kode etik karena keakraban dengan menjalin hubungan pribadi dengan peserta pelatihan. Psikolog A ternyata menjalin hubungan fisik dan romantis dengan peserta selama program masih berlangsung. Berdasarkan kasus tersebut, psikolog telah melakukan penyalahgunaan relasi kuasa dengan memberikan ketidakadilan terhadap peserta lain. Hubungan tersebut mempengaruhi objektivitas penilaian dan menciptakan suasana yang tidak nyaman di antara peserta. Hal tersebut juga berdampak pada kerugian psikologis dan reputasi profesional yang di mana saudari M mengalami tekanan sosial, stigma, dan dampak emosional setelah hubungan berakhir. Kasus ini juga berdampak pada standar etika dan batas profesional oleh psikolog yang seharusnya menjunjung martabat profesi psikolog. Selain itu, kasus tersebut juga dapat merusak integritas program pelatihan dan menurunkan kepercayaan peserta terhadap sistem pendidikan psikologi. Psikolog A harusnya menerima sanksi etik dari HIMSI. Selanjutnya, pada studi kasus akan dilanjutkan oleh Kak Lastiur. Kepada Kak Lastiur, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjut. Studi kasus. Pada tahun 2023, Universitas X mengadakan pelatihan intensif untuk mahasiswa program profesi psikologi dengan tujuan meningkatkan empati melalui teknik refleksi pengalaman pribadi. Dalam sesi tersebut, fasilitator meminta peserta untuk menuliskan dan membacakan pengalaman paling menyakitkan dalam hidup mereka, khususnya yang berkaitan dengan relasi, orang tua, pasangan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sesi tersebut, fasilitator meminta tiap peserta menuliskan pengalaman paling menyakitkan dalam hidup mereka, khususnya terkait dengan relasi, orang tua, pasangan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Membaca tulisan tersebut di depan seluruh peserta, ada 20 orang, menggunakan pengalaman tersebut dalam sesi role play sebagai klien sungguhan untuk konseling. Beberapa peserta merasa tidak nyaman dan menolak, namun tetap diminta untuk berpartisipasi. Salah satu peserta, sebut saja D, merasa tertekan dan akhirnya mengundurkan diri dari pelatihan tersebut. Setelah itu, si D merasa diasingkan dan tidak dilibatkan dalam diskusi kelompok. Fasilitator memberikan catatan bahwa D tidak komitmen dan tidak terbuka. Selanjutnya, Kak. Analisis studi kasus dan pembahasan. Berdasarkan kasus di atas, maka disebutkan bahwa kasus tersebut masuk ke dalam anggaran pasal untuk mengungkapkan informasi pendidik dan pelatihan. Hasil analisisnya diberikan sebagai pertama, peserta D berhak menolak atau
aktivitas tertentu tanpa dikenakan stigma atau penilaian yang menolak berpartisipasi buatnya kebenaran negatif dan yang sosial. Untuk mengungkapkan informasi pribadi yang sangat sensitif secara alasan jelas relevansi program. Saya ambil alih pada ayat yang kedua. Fasilitator meminta peserta untuk mengungkapkan informasi pribadi yang sangat sensitif tanpa alasan yang jelas dan relevansi yang tepat untuk tujuan program yang melanggar prinsip larangan meminta pengungkapan informasi pribadi sensitif. Kemudian pelanggaran pada ayat yang ketiga, studi tersebut dipandu oleh dosen non-klinis tanpa pelatihan khusus dalam menanggapi trauma dan tidak ada dukungan psikologis yang memadai, yang bertentangan dengan ketentuan bahwa pengungkapan informasi pribadi sensitif harus dilakukan oleh profesional terlatih dan dalam kondisi yang aman. Next, Pak. Jadi berdasarkan pemaparan yang kami bahas dari pasal 37 sampai pasal 40 sampai pasal yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa etika dalam pendidikan dan pelatihan psikologi merupakan bagian fundamental dalam menjaga mutu, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan institusi pendidikan psikologi. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab profesional yang tinggi. Pada bab 8 dari Kode Etik Psikologi HIMSI 2010 ini yang mencakup prinsip-prinsip umum dan spesifik yang harus diterapkan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pasal-pasal tersebut menekankan pentingnya yang pertama, keakuratan informasi, penerapan prinsip informed consent, penghormatan terhadap privasi peserta, penyusunan program berbasis bukti ilmiah, keadilan dalam evaluasi, serta larangan hubungan pribadi yang merusak objektivitas profesional. Demikian kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya pada Kak Lastir dan Kak Delfitri yang sudah mengambil alih. Sekian presentasi yang kami paparkan dari kelompok 9 paparkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oke, ntar.